Iya, tapi kayaknya gue rasa anak-anak zaman sekarang udah nggak bawa Nggak kenal, buku-buku kayak gitu. nggak kenal Jadi sekarang. nggak kenal tuh kan. Jadi makanya benahin lagi deh sosial media. Beneran itu Heeh. penting banget. Kita nggak pernah Dan tahu klien apa yang bisa ngelihat kita. betul, dan ada beberapa formulir. Halo semuanya, welcome back again to I Love Monday. Bersama saya Arby Fembria, founder dari Arby Fembria Modeling School. Dan kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Dia adalah seorang top model. Well, sebelumnya Vin ini bukan seorang model, tapi perjalanan karir dia cukup menginspirasi kita dan bagi teman-teman modus. Modus itu apa sih? Modus itu adalah pakaian hijab yang saat ini digunakan muslimah, itu bisa masuk kategori modus. Dan bagi teman-teman semuanya yang merupakan seorang modus model yang ingin bercita-cita dan berharap menjadi seorang modus model, wajib banget nonton tayangan ini. Dan tayangan ini nanti akan diputar kembali di YouTube channel Arby Fembria Modeling School. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan welcome back untuk teman-teman semuanya. Kita berbagi informasi dan pengetahuan bagi teman-teman yang ingin berkarir di industri fashion model. Dan juga buat teman-teman yang pengen nanya-nanya dengan bintang tamu, itu ada tanda tanya di kolom bawah. Tolong masukkan tanda tanya, pertanyaan kalian di tanda tanya tersebut. Sorry, jadi agak belibetan, grogi karena udah lama gak live Monday. Kemarin kebetulan lagi ngerjain APM Fashion Movement, dan sekarang lagi ngerjain Alive Monday lagi. Pokoknya kita program reguler yang membagi informasi secara gratis, teraktual, dan fashion model today. Jadi teman-teman yang memiliki cita-cita, angan-angan, mimpi untuk menjadi seorang fashion model, pokoknya hari Senin tongkrongin Instagram Arby Fembria Modeling School, dan bintang tamunya karena akan bakal keren banget. Nggak berbayar, it's free. This is your chance to get your dream. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu informasinya mengenai bagaimana sih untuk jadi seorang model, kan at least tahu gambarannya melalui Alive Monday, karena bintang tamunya adalah seru-seru dan juga yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan karena bakal seru banget. Dan daripada kita nunggu lama nih, kita kebetulan udah ada bintang tamunya, Kak Vin Febrina. Daripada kita menunggu lama, yuk kita buruan panggil beliau. Kita ngobrol-ngobrol buat teman-teman followers Arby Fembria Modeling School yang memiliki yang menggunakan hijab, ingin menjadi seorang model. Kenapa nggak bisa gitu? Tapi bagaimana bekerja sebagai seorang modest fashion model? Dah, kita panggil sekarang bintang tamunya untuk bergabung bersama kita kali ini. Oke, siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai tips and trick nih, mumpung dengan seseorang yang berkompeten di bidangnya. Oh my god. Hai. How are you? Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, saya backgroundnya para baju-baju, aku lagi di gudang. Oh nggak apa-apa, kita kan juga semuanya lagi bekerja. Ini lagi di gudang bisnis yang sedang ditekuni oleh kamu ya kak ya? Iya, betul. Salah satunya. Saat ini saat ini kakak Vin selain modest model tentunya, kakak bekerja apa aja nih? Dikasih tahu dulu teman-teman kita kali ini. Oke, aku punya beberapa brand, itu Live Official Store. Sebenarnya Live Official Store ini punya suami aku, Aldi. Terus aku ngebantuin sebagai apa ya? Kalau mereka lagi mau bikin campaign, itu kan pasti butuh model. Ya, Yes. jadi kayak jadi nyambung gitu loh. Terus aku jadi HRD juga di kantornya Live Official Store. Wow. Terus aku punya brand Manual Studios, itu brand hijab aku yang aku pakai. Terus ada bajunya juga dan sebagainya. Salah satunya juga ada kitchen, masakan. Aku belum pernah nyoba deh. Nanti kalau di Jakarta aku ya. nyoba ya, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Gak usah lah kalau di Jogja agak jauh. Pokoknya kita harus nyobain. Buat teman-teman juga semuanya yang nanti lagi main di Jakarta, jangan lupa mampir ke itu apa namanya tadi, makanan nyobain makanannya dari kafe sampai belibet tak ngomongnya. Kak, kalau boleh tahu itu bisa diorder di mana? Langsung aja at kitchen-nya di nanti ada adminnya, atau boleh lewat Instagram aku juga gitu. Oh, itu delivery order ya? Delivery order. Oke, good. Kak, kita langsung aja memulai ya. Kita sudah berkenalan di industri fashion ini kan lumayan ya, nggak sebentar ya. Kita kayak awal-awal berjuang bersama. Kak, aku pengen tahu.
ceritanya awal mula bisa menjadi seorang fashion model dulu nih? Gimana perjalanan awalnya? Ini aku agak unik ya, karena aku itu nggak punya cita-cita untuk jadi model. Aku ini awalnya penari tradisional. Iya, aku penari pendet, penari saman, dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat kelas 3 SMA juga aku ditawarin gitu, sering banget ditawar-tawarin jadi model. Pada saat kuliah juga aku kayaknya kok banyak banget yang nawarin, kenapa? Ini kan pada tanya dong, orang bisa ngelihat untuk mempercayakan aku, akhirnya aku kenapa nggak dicoba aja. Oke, akhirnya aku coba, terus ketemu sama orang yang tepat. Alhamdulillahnya itu. Jadi intinya sebenarnya takdir itu aja sih. Akhirnya ya udah pas aku gelutin, terus dapet restu dari orang tua, ya wes udah langsung sama Mas Sabto. Langsung pertama kali pekerjaan aku tuh Mas Sabto Joyokartiko. Oh my god, that's awesome. Dan kayak kita tuh waktu pertama kali ketemu itu juga untuk show tunggalnya Denji Ryoji ya, kalau nggak salah tahun 2012 akhir ya, itu kita kenal pertama. Lagi fitting ya gitu ya. Tapi kita udah saling tahu gitu kayak itu siapa tuh model gitu. Iya, gitu sih, gitu doang, singkat banget. Karena aku nggak pernah ikut kayak kontes atau sekolah modeling sebelumnya. Jadi emang ada orang yang nawarin terus ngajak aku photoshoot. Ya udah, akhirnya dari situ berjalannya waktu aja. Jadi berkembang. Dan salah satu menjadi yang newcomer ya, kayak yang dilirik loh waktu itu ya. Alhamdulillah. Kak, terus namanya perjalanan dirimu di industri fashion kan lumayan panjang ya. Sempat dari dulu tidak berhijab hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah berhijab. Itu kan memerlukan sebuah banyak banget pemikiran yang kita harus persiapkan. Ada nggak sih kayak polemik ketika kamu memakai hijab? Apakah akan mengurangi pekerjaan? Apakah this is the end of my career di industri fashion atau gimana Kak? Boleh diceritain ke teman-teman semua? Oke. Itu perjalanannya kayaknya lebih ke air mata ya. karena ini bersinggungan sama aku vertikal antara aku dan Tuhan aku. Itu aku cari tahu kedamaian diri aku sendiri. Pada saat itu aku lagi main film, pada saat itu iklan lagi terus pada saat itu juga kayak photoshoot juga aman-aman aja, semuanya tuh aman. Kok ada sesuatu hal yang kosong dalam diri aku. Akhirnya aku sempat tinggal di Gili Trawangan selama 2 bulan kayaknya. Itu ya aku kayak pengen cari kedamaian gitu. Tetap salah tujuannya ternyata. Akhirnya itu kayak mengasingkan diri gitu ya. Mengasingkan diri, ini gue mau ngapain sih sebenarnya, apa sih yang gue butuhin. Akhirnya ini gue nggak dapat jawaban, gue balik lagi aja ke Jakarta. Ya udah, oke, balik lagi ke Jakarta. Akhirnya gue titik gimana, kayaknya ini yang harus gue lakukan. Setelah itu gue nggak pakai pikir panjang, Fam. Jadi gue nanya sama itu pada saat itu sama The A-Team, Naomi, kapan gue terakhir kerja? Pada saat itu bulan Maret 2016. Gue nanya sama kapan gue terakhir kerja? Tanggal 2 Juni 2016, Vin. Panjang ya, gue bilang. Itu terakhir show-nya Mas Bai Populo Batik. Mas Bai Populo Batik. Yes, itu terakhir gue show belum hijab. Gila banget. Itu kayak itu spesial banget. Akhirnya gue hapus kurang lebih 6.000 foto di Instagram gue, karena gue suka banget bikini ya. Family juga tahu lah pasti gue tuh pakaiannya bahkan tuh yang gitu bikin orang tuh begitu. Bukan gitu. Lagi. Akhirnya udah, gue nggak mikir panjang, gue bakal diterima apa enggak, gue bakal dapet kerjaan atau enggak. Nilai ta'ala gue bener tulus aja, udah gue kerjain. Tapi beneran loh, pada saat gue pakai hijab itu ada kali 5 atau 6 bulanan gue nggak ada kerjaan. Oh ya. Terus kayak itu kayak cukup kayak gini, kayak bikin gitu nggak sih di hati kayak? Enggak juga sih, gue nggak ngerti otak gue kenapa. Gue ya udah deh, gue orangnya soalnya nothing tulus kan, jadi kayak ya udah, kalau emang gue nggak bisa ya udah, berarti mungkin jalan gue bukan di situ lagi. Bahkan pada saat gue berhijab itu kabar miringnya tuh gila banget. Orang aku paham.
iya, sampai dibilang Vin paling cuma branding image-nya doang yang baru. Kayak oke, nggak apa-apa. Tapi kan yang tahu diri gue ya, Fem. Jadi kayak Ya, I udah understand. terserah dia. Akhirnya pada saat itu masuk ke persona sama Andika. Pak Andika. Terus Andika juga bilang sama aku, udah Beb tenang aja gitu. Akhirnya lo kan emang dari tahun 2014 lo udah jadi mentor dan juri, mendingan lo fokus ke situ dulu. Akhirnya gue pertama kali bekerja pada saat gue berhijab itu jadi mentor dan jurinya di UI Fashion Week. Oh ya. Tapi kayak kamu menjalaninya ketika 6 bulan itu dengan ikhlas nggak sih? Kayak jadi Ikhlas lebih mudah ya nggak sih? Jadi kayak mudah nggak sih? Ikhlas banget. Iya kan? Itu jadi mudah. Dari sini sih sebenarnya tergantung ke diri kita lagi. Because I feel that mungkin kita beda versi ya, dimana kalau kamu kan untuk satu hijrah, kalau aku di sini untuk mendedikasikan kepada orang lain. Ketika itu kayak aku juga kayak ikhlas aja gitu. Aku ngerti sih kayak gitu. Ikhlas kerjanya akan kemana ya sih? Iya betul banget. Masya Allah. Tapi terus habis itu ketika berjalannya waktu, berarti dari 2016 ya itu. Yes, 16. Kerjaan itu gimana? Apakah ada perkembangan ataukah sampai di titik sekarang ini menggunakan hijab itu menyesal ataupun malah bersyukur nih dengan pekerjaan bukan dengan personal? Bersyukur banget kan, karena kayak kemarin aja ada dapet Pixie aja buat aku. Gila ya, tuh semua anak-anak muda ya, usianya di bawah semua kok. Itu kayak ya maksud aku dari 2016 ke 2020 ini sangat signifikan pekerjaannya segala macam. Tapi itu baik lagi ke niat, karena niat gue di sini memang gue sebagai seniman, gue mau meng-create sebuah karya gitu ya. Udah, jadi sama Allah mungkin dikasihnya Kelancaran ya. Kelancaran gitu. Dan ya mungkin karena ikhlas kali ya. Jadi kayak jadi kita nggak pesimis, jadi pikiran-pikiran buruk itu nggak muncul, ya nggak sih? Iya, benar. Dan aku cukup amazed sih, kayak aku kan belum ikut I Love Monday ini kan kamu belum publish ya, yang Pixie itu belum keluar. Aku kayak lihat kerjaan kamu banyak banget sih as a modest fashion model, makanya aku tertarik banget untuk mengundang kamu untuk sebagai inspirasi teman-teman di sini yang ingin berkarir di industri modest fashion model. Berarti aku pernah juga nih melihat di story-nya Kak Igun waktu itu, kayak kamu ditanya, kamu kerja sebagai model berhijab itu mengurangi kerjaan nggak? Enggak sama sekali. No way, tetat gitu ya? Enggak. Bahkan aku ngurangin. Bahkan aku lagi ngurangin karena aku udah gak boleh kayak beberapa kayak yang paket-paketan gitu show. Aku emang udah minta izin untuk tidak dulu karena aku lagi program baby, jadi sama dokter nggak boleh capek. Ya jadi betul. punya prioritasnya sekarang beda sekali gitu. Bukan aku udah nggak cinta sama dunia modeling, tapi aku punya kehidupan yang baru mesti aku bangun juga gitu. Itu sih. Aku setuju sih karena kayak kamu kan juga udah menikah ya, karena pasti semakin tinggi usia dan semakin kehidupan bertambah, kebutuhan pun akan bertambah juga, tanggung jawab pun bertambah. Tapi I surprise sih, kayak untuk catwalk nih, aku juga melihat beberapa kali kamu juga digunakan untuk brand, untuk fashion show nih. Bahkan ada beberapa fashion week yang bukan modest fashion week loh, malah kayak Plaza Indonesia Fashion Week. Boleh diceritain nggak apa aja waktu itu yang dikerjakan oleh Vin? Ya sebenarnya gini sih, aku juga bingung pada saat itu. Aku sempat discuss juga sama salah satu teman aku, Vin, lo goalsnya apa sih kalau pas lo hijab? Gue pengen dipakai atau di hire sama desainer yang bukan jualan brand hijab. Karena dia nge-hire gue itu sebagai Vin, bukan sebagai gue pakai hijab no. Karena gue bukan di kalangan hijabers kan. Gue nggak kenal di kalangan mereka, jadi gue ya udah gue di kolam gue sendiri. Tapi gimana caranya gue bisa menembus itu ya? Alhamdulillahnya beberapa desainer, salah satunya Wilson William di Plaza Indonesia Fashion Week waktu itu, gue bisa dapat gitu beberapa kali show-nya mereka gitu. Dan aku lihat juga beberapa Omi ya, Omi juga pernah juga. Iya pernah. Itu juga itu acaranya Persona sih sebenarnya. Kalau tapi gitu. Itu kayak berarti kan peluangnya industri hijab itu sekarang udah sangat luas banget kan? Wah, luas banget karena mendunia ya. Contoh,
kosmetik aja, coba deh, kosmetik mana yang nggak butuhin hijab? Berarti kan memang ini orang-orang berhijab ini sangat berpengaruh sekali toh. Gitu. Iya, Gitu. industri hijab Iya. sudah mulai berkembang banget. Bahkan untuk di Desainer tahun berapa? apa? Bahkan untuk di tahun berapa itu aku lihat juga cover Vogue British itu ada hijabers ya. Waktu itu kalau nggak salah Halimah Aden kalau nggak salah. Halimah ada. Yuk, aku Ya. suka banget sama dia. Iya, ya dia keren sih dalam cara berbusananya dan Yep. you look also same gitu. Kayak aku juga pengen ngasih Aduh. tahu. Ada nggak sih kayak tips untuk teman-teman nih mengenai karir dulu ya? Tadi kayak tips untuk teman-teman untuk pemula di hijabers apa yang perlu dilakukan untuk bekerja di industri ini? Satu, niat yang baik dikerjakan dengan tulus. Apalagi buat adik-adik milenial saat ini, lewatinlah prosesnya dengan baik. Jangan maunya instan, karena kakak-kakak kalian itu berdarah-darah melalui proses dan sampai tahap sekarang itu pakai air mata, pakai keringat, pakai waktu yang sangat panjang. So jangan ada yang main instan, nggak ada. Terus sekarang zamannya sosial media, gimana cara kita bisa branding diri kita sendiri di sosial media kita. Kita lihat cara berpakaian kita, cara posting di feed tuh seperti apa. Semua harus dipikirin sih, Fem. Itu menurut gue penting banget. Selebihnya itu udah takdir Tuhan. Karena itu branding juga nggak sih? Untuk Ya, sebagai pasti. digital branding jatuhnya ya. Ya, betul. Digital branding. Dan itu buat gue Terus penting selanjutnya? banget sih. Dan terus selanjutnya sarannya apa lagi? Sarannya berdoalah sebanyak-banyaknya. Dan ikhlas ya, kalau aku melihat Iya. kayak ikhlas itu penting banget sih. Kayak dengan kayak kita sincerity, jadi kita ikhlas gitu, jadi kayak nggak berpikiran buruk sih, ya nggak sih? Iya, sama jangan cepat puas sih, lebih tepatnya gitu. Jangan cepat puas. Jadi kita sebagai model nih kayak banyak banget loh model-model yang baru tuh. Kalau ditanya aja, desainer ini kamu kenal nggak? Atau senior ini kamu kenal nggak? Enggak. Pasti banyak yang nggak kenal. Kamu cari tahu. Kalau kamu mau terjun di kolam itu ya kamu harus cari tahu semuanya. Terus cari referensi juga buat diri kita tuh yang paling pas tuh apa sih? Terus riset juga kan ya Kak ya? Pasti dong. Kak, aku nanya nih, mumpung tadi kan kita sudah membahas fashion, aku ngelihat cara kamu berbusana itu selalu out of the box dari seorang hijabers yang ada di Indonesia. Yang dimana ada salah satu kamu bisa pakai yang sporty hijab, ada yang pakai bomber jacket juga gitu loh. Kayak gimana sih style hijab trendy fashion model ala Fin? Boleh dikasih tahu tips-tipsnya ke teman-teman kita semua. Oke. Sebenarnya jujur gue tuh memang pakainya tuh basic casual gitu. Jadi kayak semuanya pengennya simple. Pada saat berhijab, gue berpikiran kenapa ya baju ini nggak bisa dipakai lagi? Oh bisa kok pakai kayak crop top. Kenapa nggak bisa? Karena kan kita punya yang namanya layer. Jadi gue bener-bener kreasi aja sendiri. Walaupun sebenarnya tinggal di Jakarta tuh panas banget ya, Wak. Pakai begituan. Iya betul, bukan lagi. Tapi yang penting tampilan aja oke. Yang penting panas bodo amat gitu. Yang penting rapi. Trendy kece ya nggak sih? Trendy kece. Kalau gue jujur sih gue nabrak banget sih dan dapat referensi juga dari laki gue gitu. Suami gue kan orangnya suami gue kan cinta banget sama industri fashion. So dia sering banget deh salingin gue. Oke ini aja pakai ini aja. Oke siap. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang baru gabung, kalau kalian punya pertanyaan untuk Afin pada hari ini bisa menaruh di kolom tanda tanya. Soalnya kalau pakai chat nanti ke scroll up, jadi kita nggak bisa lihat lagi. Jadi kalian masukin di tanda tanya. Karena pembahasan kita akan semakin menarik dan seru. Terus Kak, aku mau nanya, setelah kamu hijrah ke menjadi seorang modus gitu kan, banyak pakaian dong pasti yang udah nggak kepake. Itu masih kepake kan? Baik, kalau yang transparan itu kadang-kadang masih bisa karena aku pakai layer lagi kayak turtleneck gitu aku pakai. Atau kalau yang dress yang ketat-ketat itu nggak bisa lagi. Banyak yang udah aku kasih ke teman-teman aku sih sebenarnya. Apalagi bikini ya. Iya benar. Akhirnya aku sumbangkan ke teman-teman aku ya, Kevin butuh dong gitu. Oke, gue kasih.
Padahal kalau aku inget terakhir kita foto yang di Ancol yang bertiga sama Oh my siapa God. gitu ya. Sama Putri Sulistiawati. Iya, itu malamnya kan kita mau party. Iya, dan kamu masih kayak begini. Iya, kamu masih bikin sampai si siapa stylistnya juga bilang, oh my God, dan itu aku posting ulang lagi pas kamu udah hijrah terus Iya, si beneran. Mbak Nafsaji stylistnya langsung komentar, oh my God, pin masa lalu. Tapi menyenangkan ya, Pem. Terus Kak, berarti dalam mengkombinasikan pakaian itu berarti nggak ada limitasi ya? Kayak aku memang Nggak ada. beberapa lihat Halimah pun juga pakai kayak yang dress yang selutut dan juga kayak bisa kayak sedikit tank topnya atasnya ya, yang Ya. topnya kebuka, tapi di Ya. layer lagi dengan Diler lagi. di layer lagi dengan apa mindset ya? Yep, Kalau betul. gitu. Ya. Nah, terus aku juga kemarin sempat pakai kayak crop top gitu. Aku pakai layer lagi. Jadi gimana caranya semua bisa aku pakai, nggak buang-buang baju gitu. Terus berarti kalau untuk teman-teman nih, saran Kak Vin apa nih untuk fashion style sendiri sebagai seorang model? Pertama kita cari tahu jati diri kita juga sih, lebih tepatnya gitu kan. Karakternya ya. Karakternya balik lagi, kalau emang orangnya feminim banget kayaknya nggak cocok kayak pakaian kayak aku ya. Aku kan agak sedikit Sporty dan tomboy juga ya. iya, jadi pasti pakainya nggak mungkin heels atau flat shoes gitu. Aku nggak pernah pakai kan untuk sehari-hari. Ya kalian tuh di mana sukanya? Abis itu kalian cari referensi lah. Zaman-zaman sekarang kan di sosial media gampang banget gitu. Jadi pada baliknya adalah gali ya informasi fashion dari yang ada di internet, Google, Instagram, segala macam. Ada nggak referensi yang Kak Vin suka lihat bisa dibagikan ke teman-teman? Apa ya? Paling lihat majalah-majalah Jepang sih. Lupa nama majalah-majalahnya. Pokoknya gue suka banget lihat atau enggak referensi di, aduh gue lupa sih linkin sama Instagramnya, beberapa brand-brand Jepang juga yang di sana tuh stylingannya tuh keren-keren banget gitu. Dan terlebih lagi gue suka banget layer-layer kan, yang numpuk-numpuk gitu. Jadi itu buat gue keren sih. Oke, good. Terus Kak, ini kita kembali lagi ya ke karir. Kayak bagaimana sih Kak tips untuk membangun karir sebagai seorang hijab model di Indonesia? Seperti apa ya? Aduh, gue suka bingung, Bo, karena jujur gue pribadi, gue pada saat berhijab, gue tuh nggak fokus di dunia modeling sebenarnya. Malah justru itu. Iya, gue tuh memang sekarang bahkan gue ditanya kalau lu fokusnya apa, bisnis gue sama suami gue gitu. Jadi ketika gue dapet kerjaan di luar itu, ya itu modeling, ya itu bonus buat hidup gue gitu. Kayak nge-refresh otak gue aja untuk bisa ketemu banyak orang gitu. Tapi balik lagi buat temen-temen yang mau jadi model, semua balik lagi ke niat. Satu. Yang kedua, kalian harus benar-benar berproses dengan alami gitu. Yang ketiga, asah kemampuan kalian. Umpama kalian mau jadi model catwalk, ya gimana caranya jalannya bener gitu, bukan bener ya, yang sesuai gitu loh dengan karakter kalian sendiri. Terus nge-branding image-nya tuh di sosial media yang seperti apa, sesuai karakter kalian juga dan lain sebagainya sih. Itu aja. Paling Kak, kalau ikut sekolah modeling atau ikut sekolah modeling PMP itu bagus sekali loh itu. Thank you kuncian so untuk much. kalian sukses gitu. Thank you so much. Atau mungkin suatu saat kita undang Kak Vin kalau lagi main ke Jogja untuk ngajarin kita ya, sekali untuk bagi dengan informasi senang untuk hati. teman-teman models yang ada di February Modeling School kebetulan. Dengan Lebih itu. senang hati. Kak, aku juga lihat Kak Vin juga aktif sebagai seorang coach juga gitu. Apa yang Kak Vin itu berikan kepada mereka? Dan untuk milenial ini harus ada. Personality. Yes. Seperti Karena apa? iya, karena gue kan kayak apa ya, bukan yang mementorkan mereka tuh dengan cara apa ya, ngebongkar satu persatu personality-nya mereka. Umpama satu nih anak, gila ya, ini temboknya gila banget dia bangun, gimana cara gue bisa ngerobohin tembok mereka nih. Satu nih anak-anak ini akhirnya mereka jadi dirinya dia sendiri. Setelah itu, abis itu gue tanamkan dengan kejujuran, keikhlasan, dan kemudian apa sih tujuan hidup kalian?
Apa ini mau ikut-ikutan atau memang kalian mau berkarya? Ada dua hal loh. Kalau mau ikut-ikutan cuma atau dianggap sebagai model, kalian cuma dibilang model happy atau habis itu pengen cuma dikenal sama orang terus jadinya kayak social climber gitu. Ya. Banyak banget soal unsurnya, Beb. Jadi kalau itu balik lagi ke niatnya dulu. Niat awalnya dulu. Jadi jalannya tuh pasti enak. Jadi gue kalau mentorin orang tuh pasti gue cari tahu dulu nih orang niatnya seperti apa. Setelah itu nextnya adalah membangun karakter gitu. Membangun karakter. Setelah itu lagi juga, apa? Aku waktu itu juga pernah lihat kamu pernah nge-coach anak-anak persona ya. Itu Hayati juga kan? Ya. Kamu pernah coach juga ya. Dan salah satu new face yang cukup diperhitungkan saat ini. Ya. Dan itu gimana Kak, boleh diceritain? Oke. Mengenai coachingnya. Gue punya cara yang mungkin sedikit aneh gitu loh. Sedikit aneh. Karena waktu salah satunya Hayati aja ya. Hayati itu anak yang pemalu banget sebenarnya. Dan dia rumahnya di Bekasi, rumah gue pada satu di Cibubur. Gue bilang selama 2 bulan ini lo harus tiap hari ke rumah gue jam sekian. Padahal gue juga nggak suruh dia ngapa-ngapain, tapi gue belajar untuk mereka untuk bisa apa ya, tepat waktu, menghargai waktu. Itu dulu aja. Gue bisa ngelihat kan perkembangannya dia. Oh, dia bisa menghargai waktu, berarti dia bisa menghargai diri dia sendiri. Dia bisa menghargai orang lain. Setelah itu gue kasih tahu lagi cara berpakaiannya seperti ini, atau cara bicara sama orang seperti ini. Karena kan banyak banget step-stepnya. Akhirnya apa? Aku bilang sama dia, Hayati, lo tuh nextnya bakal jadi ikonik banget loh. Dia nggak pernah percaya sama gue. Dan cara gue itu nggak pernah yang kayak, woi segala macam. Kalau dia nggak, gitulah. Ya gue lakinya keluar banget kan kalau ngajarin orang tuh kayak disiplinnya tuh gila banget. Jadi orang tuh kalau udah ketemu gue tuh bener-bener loh Fam, itu sampai ada orang yang tuh yang ada yang shaking tangannya, atau ada yang sampai pingsan. Gue sampai yang bingung gitu, kenapa nih orang-orang. Tapi pada akhirnya salah satunya Hayati jadi. Gue ngebentuk karakter orang itu supaya kuat gitu loh. Gue kerikil sedikit doang aja lo jangan nangis. Zaman-zaman kita ya, Fem, angkatan kita gila ya. Gencatan senjata banget, Bo. Gitu kan. Kalau zaman sekarang mana ada yang kayak gitu. Betul. Sekarang tuh kayak lebih dimudahkan dengan sosial media. Dan juga kalau di zaman kita itu kayak ada salah satu waktu kita kan new face ya, bersama-sama kayak Win bikin ini, terus aku bikin ini, bikin itu. Kita tuh kayak berlomba positif ya nggak sih? Iya, benar. Dan itu balik kita lagi. Berlomba dari karya. Betul banget. Jadi salah satunya yaitu Hayati. Banyak sih, Samo, Tatiana, Akman. Kalau Samo ya. Iya, betul. Mereka. Itu juga aku juga ngajarin mereka gitu. Banyak banget sih cara kamu mengajar itu hampir mirip dengan aku mengajar ya, dengan psikologi, dengan kita mengetahui dulu nih pendekatan diri, dan itu sangat penting sih daripada skill. Karena percuma ya kalau misalnya kita ngajarin seseorang dari skill tetapi kemauannya nggak ada, keinginannya nggak ada, jadinya malah ya seperti yang kamu bilang tadi kan, jadinya kayak cuman eksis doang bentar udah selesai gitu. Padahal sejujurnya industri fashion ini cukup besar dan sangat banyak peluangnya, ya nggak sih? Banyak banget peluangnya, banyak sekali. Tapi orang tuh kayak udah sekali di foto, gue udah model. Iya. Men, nggak gitu. Sorry, gue agak begini ya, Fem, lo tau gue gak bisa dihalus-halusin. Nggak apa-apa. Itu momen bahwa industri fashion ini tuh perlu banget ya namanya persiapannya. Bener, jadi jangan, kalau gue bilang ini, lo jangan punya mental tempe. Kalau jadi murid gue, lo nggak boleh jadi mental tempe, malu-maluin gue. Ya kan, kita sebagai coach pun kayak beban di nama ya nggak sih? Nggak sampai ngaku nama, ya murid gue jadi begitu gitu. Ajur, Beb, gue sering banget tuh kayak gitu. Anakku tuh ajur banget kayak gini, mati gue. Reputasi kita pun juga ada. Dan kita kayak ngajar itu tuh juga mempertaruhkan reputasi nggak sih? Betul banget sih. Terus Beb, ketika kamu berkarir sebagai seorang model, udah berapa lama kalau boleh tahu sebagai seorang model? 13 ya. 13 tahun ya. Dan selama berkarir di industri fashion model sebagai seorang model, ada nggak sih benefit yang didapatkan untuk kehidupan saat ini? Sangat.
Salah itu? satunya punya banyak link. Banyak banget link. Jadi pada saat buka usaha, alhamdulillahnya mereka lah orang-orang yang mensupport aku. Gitu. Terus Iya, aku mendapat gitu. jodoh, ya kan? Oh, Juga really? bisa. Masa sih? Iya. jadi jodoh ini dari dunia fashion model. Oh Oh, gitu. jadi tuh dia emang suka banget sama model gitu. Akhirnya kalau gue bukan model, laki gue nggak suka sama gue, wah. Oh gitu. Iya. That's a lot of benefit ya dari dunia fashion Sangat model. Aku loh. sendiri pun banyak banget gitu kayak kerja sebagai seorang model tuh banyak banget kayak benefitnya untuk bisnis atau apapun. Terus kayak Bisnis. untuk bisnis yang saat ini digeluti oleh Vin tadi udah cerita ya mengenai beberapa brand dan Ya. aku surprise sempat juga jalan untuk Plaza Indonesia Fashion Week ya. Men's Fashion Week. Men Fashion Week. Nah, itu Iya, ceritanya itu Live bagaimana? Fashion. Ya, itu awalnya Bu Ria Juwita kayak menawarkan kita dipanggil sama pihak Plaza Indonesia, terus akhirnya kita presentasi depan Ibu Ria Juwita, terus alhamdulillahnya dia menerima, ya udah akhirnya kita ikutan. Dan itu sebenarnya kan brand suamiku yang udah dibangun dari tahun 2012 sebenarnya. Nah itu balik lagi aku ngebantuin dia untuk dari 2017 aku bikinin dia kayak show tunggal, terus begitu-gitu deh aku bantuin sampai detik dia diterima di industri ini. Ya udah akhirnya alhamdulillah ikutan Men's Fashion Week. Ya sudah akhirnya dia kayak happy banget, aduh seneng banget nih gue dapet peluang seperti ini gitu, kesempatan ini gitu. Ya alhamdulillah. Kayak membuka peluang banget ya nggak sih? Padahal Plaza Indonesia Fashion Week ini merupakan salah satu event yang bergengsi yang sangat sulit. Enggak, lo mau tinggi. punya uang seberapa banyak nggak bisa. Kalau buat di mata Bu Ria Juwita ya terutama, kalau buat dia kurang nggak pas di Plaza Indonesia-nya juga. Iya, dia pasti nggak akan. Dia picky banget kan untuk brand, makanya Parah. kayak aku, makanya kayak ya Allah ini beneran. Itu speechless banget loh aku sama suami aku yang kayak, wah ini seneng banget ya kita bisa dipercaya sama Bu Ria Juwita dan tim Plaza Indonesia. Ya udah akhirnya di situ juga ada AA, terus AA Jim yang di gym, terus iya, terus Lola, Angga Iya, Mas banyak Angga. banget Cila juga banyak banget deh yang Mhm. ngebantuin aku pada saat itu. Hmm. Terus ada Tiur, tahu kan? Iya, Tiur. tahu semua. Dia Aku juga tahu semua bantuin itu aku. orang tim Iya. dan Plaza. Banyak banget nih bantuan dari teman-teman. Itu benefitnya seperti itu salah satunya, Fem. Kalau aku nggak Iya, betul, dia. aku nggak bukan yang nggak mungkin ya. Mungkin susah sekali ya ke tahap itu. Sama, aku pun juga setuju sih kayak banyak orang salah kaprah ingin jadi model cuman fashion, dikiranya hanya fashion show dan dikiranya hanya pose dan dikiranya hanya untuk foto-foto aja atau apapun. Padahal kalau kita nih ya yang udah terjun di industri ini lebih dari 1 dekade, itu peluangnya itu justru banyak. Bahkan kayak kita nggak kayak memperkenalkan diri hanya dengan sekedar bilang aja kayak udah ngalir semuanya orang tahu, ya nggak sih? Dan jalannya itu kayak ada aja gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita memang bener kayak kamu bilang nggak punya networking, nggak ada yang tahu, itu kayak gejotnya itu kayak lebih ekstra nggak sih? Iya, banget. Nah itu makanya alhamdulillahnya karena udah berkarir di dunia model yang ini udah lumayan, dikenal banyak teman-teman juga, jadi ya mereka membantu apapun yang aku sedang kerjakan. Mau itu usaha makanan aku, mau itu brand suami aku, mau brand aku sendiri yang si Manual Studios, apapun yang aku kerjakan, banyak banget teman-teman di industri kita nih yang membantu. Jadi kayak teman-teman ya buat yang jadi model itu nggak sekedar itu doang gitu. Dari sisi positifnya aja bisa dilihat dari pengalaman kami berdua, Vin dan aku, bahwa opportunity itu datangnya tuh sangat kayak smooth gitu ya sih. Ya. Mungkin dulu kalau kita berkarir pas awal-awal itu kayak kita lebih kayak jatuh bikin karya, foto apa, fashion show ini, job ini, kamu udah job ini belum, kamu udah job ini belum, ya, kamu belum kan, aku gitu ya dulu ya. Iya, Cuma lama-lamaan ternyata di balik itu kita kayak lebih dimudahkan. Oke, kita nih ada pertanyaan nih, kita jawab dulu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Trionotakwa. Apakah karir model ada limitasi umur? Coba dijawab oleh Kak Fit. Ada sih, ada lah. Kita yang udah tua-tua ini pun menikmati aja sisa-sisa waktu, ibaratnya gitu. Ya makanya kalau emang mau mulai modeling tuh lebih bagus sih umur belasan ya. Belasan. Ya udah, dari umur muda itu kalian kan masih bisa berkembang lebih pesat lagi nantinya. Tapi kalau udah dari tua agak susah karirnya gitu loh. Semua kayaknya, apalagi kalau kalian mau keluar negeri itu ada umurnya ya. Kalau nggak salah ya kan. Kalau 23 aja itu udah tua. 23 udah tua, apalagi perempuan ya, karena memang kalau perempuan kan agak lebih mature secara look. Tapi kalau misalnya di Indonesia sih kayaknya 28 juga masih show ya, 30 pun masih ada yang show kok sampai sekarang. Iya, masih. Makanya kalau masih banyak tuh kan, ya, tapi ya kalau di Indonesia ya kuat-kuatan ini aja sih, nama aja, amaling. Sama kuat-kuatan tahan badan nggak sih Kak? Soalnya kalau aku sekarang kalau fashion show, kalau fashion show sekarang aku masuk angin terus, makanya aku udah berhenti. Aduh, itulah udah mulai gue berhijab. Iya, kalau salah satu gue berhijab tuh supaya gue gak masuk angin terus. Tahu kan backstage dinginnya kayak apa? Kadang Dingin masuk banget. suka belum ada, kita lapar, ngopi dulu, isinya kopi aja di perut. dan kalau aku pribadi sih ingin menjawab itu limitasi umur sebenarnya ada change-nya selama kalian look-nya itu masih kelihatan muda terus dan semakin masih diterima juga untuk setiap generasi ya, karena setiap generasi atau setiap season itu model bisa berubah-berubah sekarang dan itu sih kita harus adaptable sih sebagai seorang model. Cuman ya itu aku nggak bisa bohong adalah kondisi badan di mana usia 30 plus itu sering masuk angin. Dan menjaga apa ya, kalau aku kan jujur emang gak pernah diet, tapi kan banyak banget model-model di luar sana yang dietnya tuh sekeras itu. Kalau udah usia di atas 25 tahun kan untuk apa ya, untuk stay di angka 40 kilogram gitu agak susah gitu. Aku aja yang dulu berat badannya 39 kilogram. Yes. Akhirnya Kamu tinggi berapa? Awan tingginya 171, kecil. Oh, kamu tinggi 171. Iya. Oh, teman-teman, seorang Queen itu tuh tingginya cuma 171 dan dia bisa campaign pixie. Oh, luar biasa. Iya. Terus pas udah berhijab, terus udah nikah, kan berat badannya 44. 43, masih tetap 44. Ya, tapi itu kan perubahan yang luar biasa kan, maksudnya kalau di diri aku, apalagi buat orang lain yang gampang gemuk itu kan kalau di usia-usia yang agak benar udah menyentuh 30 sudah susah dan itu berpengaruh sama karir kalian gitu. Nah, ini mengenai ngomong nih berat badan. Apakah seorang model fashion model kan tertutup nih semuanya badan dengan hijab, dengan mansep, dengan baju muslim. Perlu nggak diet sih sebenarnya untuk seorang model? Kan mukanya kalau kelihatan. Kavin kan tadi memang genetik, kan kalau tadi kan bilang kamu genetik ya Kak ya. Tapi kalau kamu melihat nih sebagai seorang model apalagi adik-adik semua yang ingin terjun di industri fashion model ini, perlu nggak sih mereka menjaga ukuran tubuh? Sangat, itu udah nomor satu deh. Lo mau pakai hijab nggak pakai hijab, kalau lo kerjanya sebagai model, menjagalah tubuh kalian, berat badan kalian, karena kan ditimbang nanti. Kalau ikutan kayak umpama JFW atau apa, itu pasti ditimbang, bohong banget lo mau pakai hijab atau enggak, kan mukanya kelihatan. Kalau gemuk gimana? Oh iya, bukan lagi sharp. Gak bisa. Itu kayaknya buat aku penting sih. Itu kan untuk seorang hijabers atau model fashion model itu penting namanya untuk menjaga walaupun kalian berhijab dan ditutup dengan baju yang layer, tapi tetap aja. Dan juga sempat problem nggak sih buat desainer yang melakukan nge-hire seorang model itu kayak size-nya nggak sesuai dengan proporsinya? Aku sih belum nemuin ya, aku belum tahu, belum menemukan dan aku tidak mengalami, jadi aku takut salah jawab. Iya, kamu size-nya kan selalu di situ-situ aja. Terus masalah skincare nih, semua tertutup kan Kak? Skincare itu semua tertutup, kita semua badan untuk hijabers itu tertutup. Tapi hanya muka nih, perlu nggak sih mereka merawat tubuh mereka sebagai seorang model untuk
untuk kayak skincare segala macam, muka segala macam, itu perlu nggak? Sangat. Sampai detik ini aku masih melakukan itu. Dari kebiasaan aku sebelum berhijab sampai aku berhijab masih melakukan kayak waxing. Itu emang kelihatan? Enggak kan? Tapi tetap dong. Kalian kan manekin, harus seperti itu, harus benar-benar bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku-kuku nih nggak boleh kotor gitu. Semuanya harus terawat. Namanya juga kita kerja di dunia entertain ya, kita menghibur ibaratnya. Jadi kita dinikmatin. Oh iya. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya, buat teman-teman bukan berarti menggunakan hijab atau sebagai seorang model dengan semua busana tertutup itu as an excuse untuk tidak merawat diri gitu kan. Betul. Tetapi harus merawat diri, karena bener gak sih, aku nanya juga, itu kalau kita nggak merawat diri itu terpancar di aura muka. Bener banget. Bener banget, dan itu ke personality kita lagi. Itu kan kalau emang kalian orangnya jorok ya pasti personality-nya orangnya sembarangan. Terus dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, body language-nya, segala macamnya pasti mengikuti itu semua tuh alurnya. Iya, betul. Tapi ketika kalau kita bisa merawat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dunia akhirat, lahir batin kita bisa jaga, insya Allah terpancarnya juga indah. Bener banget sih, kayak memang itu sih, aku juga selalu bilang ke murid aku bahwa sebagai seorang model itu jangan cuma karena tertutup is an excuse terus nggak ngerawat diri, tapi dari dalam diri harus dirawat. Terus Kak, itu ada nggak sih benefitnya atau misalnya ada hubungannya dengan brand-brand make up campaign yang kamu dapatin sekarang ini? Banyak banget loh brand campaign make upnya. Ini kayak yang kedua, satu apa dua? Kayaknya aku pernah loh lihat kamu sebelumnya ada brand juga untuk make up atau salah atau lipstick atau apa? Oh itu e-commerce, Beb. Oh e-commerce. Beda. Oke. Kalau itu ada hubungannya nggak untuk di foto? Ya kan itu kan hampir sama foto ya. Dan beauty lebih spesifik lagi. Parah loh itu. Aku jujur benar-benar pada saat itu kan, ya ampun, semuanya artis besar ya, Fem. Gitu. Aku cuma seorang model aja. Ya, maksudnya dari segi followers saja kalah ya. Dari segi usia juga jauh banget gitu kan. Aduh, gue kelihatan tuwir nggak nih, gue kalah nggak nih. Banyak banget kekhawatiran pada saat itu. Datang aja, aku nggak pakai ini ikut-ikut casting gitu. Jadi emang langsung ditawarin sama pihak Pixie-nya, ya udah langsung deal, datang langsung fitting. Untungnya muka aku juga lagi bagus-bagusnya, nggak ada jerawat satupun. Ya udah, alhamdulillahnya lancar dan tanpa ada hinaan sedikit. Itu kayak physical judging itu yang bikin kita suka kadang ngedrop sebagai seorang model, apalagi pas casting. Ngomong-ngomong pas casting, yes. Boleh nggak kasih casting tips sebagai seorang model itu seperti apa seharusnya? Ketika jalan, ketika ketemu klien, itu gimana tuh harusnya? Pertama, berpakaian yang bersih, wangi, yang rapi, ya. Terus tersenyum, menyapa, hai Kak, gitu. Bilang terima kasih kalau ada orang yang permisi. Jadi kita yang memang punya personality yang baik gitu. Punya sopan santun. Kita beretika yang baik lah, punya etika yang baik gitu. Ya udah, setelah itu kita fokus sama tujuan kita. Casting pada saat itu on time lebih tepatnya. Terus kalau udah dapat nomor, jangan kemana-mana. Itu baik banget loh, Wak. Gue ngeliat anak-anak zaman sekarang gila. Mereka pada pas-pus. Gila gue bilang gitu. Bukan nih mau casting, mereka pada nongkrong aja. Nongkar. Iya, tujuannya udah beda, makanya fokus sama tujuannya. Mau casting ya casting, terus dijaga jangan ngerokok dulu atau apa biar apa yang nggak berminyak, baunya gitu. Betul, lebih fresh gitu. Jadi sebagai seorang model pun juga harus trendy ya, nggak sebarang datang casting baru bangun tidur, ecek naik ojek, turun ojek udah mukanya kayak asap semua. Jangan dong Kak, harus fresh gitu, harus cantik. Ini ada pertanyaan lagi tuh kita jawab ya.
Wow, banyak loh. Kenapa memutuskan? Oke, ini short aja karena kita kan udah mengulang, udah menceritakan tadi. Kenapa? Dijawab singkat aja. Kenapa memutuskan menjadi model berhijab, Kak? Karena apa ya kalau ini? Ya pokoknya karena aku membutuhkan suatu hal yang membuat aku tenang. Gitu. Ketika hijab itu banyak banget hal-hal yang difilter secara tidak langsung atau langsung sama Allah, pertemanan, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu aku membutuhkan itu. Ya, setiap orang itu kan kayak punya alasan ya nggak sih untuk masalah religi itu, dan itu sebenarnya antara mereka pribadi dengan Allah, ya nggak sih? Iya betul. Langsung pertanyaannya. Oke, Nindi Town, diet versi modeling tuh gimana sih, Kak? Ya Allah. Gimana, Fem? Lu jangan kasih tahu ke gue. Bang Aldi kemana tuh? Ada yang nanyain tuh, Bang Aldi kemana? Tadi kayak nonton deh Bang Aldinya. Aduh, Bang Aldi nih, gimana nih gitu. Oh, laki gue yang diet. Nih, diet ala Aldi gitu ya. Oh, oke, yaudah kalau dia diet keto. Nah, kalau gue suka nggak diet sama sekali. Gue makannya semua yang gue pengen makan, gue makan. Kalau Aldi itu diet keto, jadi dia nggak makan karbo sama gula, gitu. Jadi ya itu gila banget sih. Tapi dalam waktu 3 minggu aja dia bisa kurang 15 kg. Sama, aku juga. Kamu keto juga? Aku sebenarnya nggak tahu itu namanya keto, because kayak aku coba treatment yang udah lama gitu, aku tanpa gula, garam, lebih ke sayuran, rebus-rebusan, dan workout juga ya. Kardio itu penting ya, minimal 30 menit deh gitu. 30 dan menit. Itu lumayan 18. Ini aku lagi program ini menguruskan, lumayan udah turun 4 kilo. 4 kilo. Tapi 4 kilo jangan dalam salah. 1 minggu. Tapi jangan salah, keto itu jahatnya kalau lagi udah, kan itu cuma maksimal 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu kalian harus istirahat kan. Nah, pas istirahat itu jangan terlalu cheating banget ya. Nanti terjadilah kayak Bapak Kicik yang suami gue. Langsung meledak. Wih, gue bilang kenapa dia makin besar, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia lagi keto yang ke berikutnya nih. Makin memang agak susah, tapi memang harus dipaksain banget. Beda sama keto yang awal. Oh iya betul sih, aku dulu juga gitu sih, ketika kita cheating dia tuh kayaknya pengen makan semuanya ya nggak sih, yang nggak boleh dimakan, terus akhirnya ya itu gedang gedang. Pokoknya kalau yang namanya makanan di Indomaret dan lain sebagainya lupain deh. Itu kan gula semua, yang paling jahat tuh gula, Bo. Serius? Lah, kalau aku pribadi tuh aku tuh pencinta coklat, karena coklat itu kan naikin mood ya. I need mood karena aku kan kerja kreatif, kayak butuh banget mood. Aku pencinta coklat. Cheating aku tuh cuma coklat sih. Cuman kalau teman-teman semua yang suka ngemil kayak aku dan butuh mood, itu pilih coklat yang less sugar deh, yang dark coklat. Jadi tuh moodnya tetap terjaga. Dan juga aku sih Kak, kalau misalnya break diet itu aku malah pas weekend aku makan normal tetapi dengan porsi yang wajar, jadi nggak terlalu ya. Tapi waktu itu lumayan sih, agak ngejaga 1 tahun untuk stay. Iya. Tapi kalau aku masalahnya kalau aku pribadi aku lagi gemukin untuk mencapai, untuk pada saat aku punya anak dan melahirkan nanti itu mudah katanya. Jadi gue kayak, gue suka gemukin, mampus nih gue. Aduh. Ini ada pertanyaan nakal loh ini Kak. Apa? Apakah Bang Ali bersikap berbeda? Sudah menikah. Udah pertanyaan nakal nih. Terserah mau dijawab apa enggak. Oke. Berbedanya iya. Dia sangat jauh lebih bijaksana. Namanya juga dia kan drummer band popang. So dia, ya lo tau lah hidup anak band gimana sih, Bo, ya kan? Semuanya lempar sana lempar sini, gue yang kayak oh my god, gue bertahu suami gue tuh orangnya nggak rapih gitu kan. Akhirnya dia belajar untuk bersikap gimana caranya bijaksana lah sebagai suami, bisa menuntun gue ke arah yang jauh lebih baik. Jadi kan kayak sebuah hubungan itu namanya kompromi ya nggak sih? Semakin kita ke hubungan komitmen yang lebih serius, kompromi antara kedua belah pihak itu justru yang penting. Menerima dan merubah untuk kepentingan bersama. Buat kepentingan dan kelangsungan hidup ya. Dan kelangsungan itu betul. Sekarang pertanyaan yang serius.
Vin sudah menjadi seorang model kira-kira berapa lama? 2016 bulan Juni tanggal 4. Itu berapa bulan? Berapa tahun tuh? Gue lupa. 4,5 ya? 4 tahun. Sekitar 4 tahun, 4,5. Dan itu kan lumayan, karir yang lumayan cukup panjang. Dan aku pengen ngasih tahu juga, kita kasih tahu ke teman-teman yang nonton bahwa peluang sebagai seorang model yang akan datang, apalagi buat teman-teman yang start, itu tuh sebesar apa peluang untuk mereka dan gimana ceritanya? Sangat besar karena yang tadi lagi kita pernah bahas di awal pembicaraan kita, dunia fashion hijab itu lagi mendunia sekali gitu. Dengan sisi apapun pasti kita dibutuhkan kok, dari brand kosmetik kah, mau desainer yang nggak jualan hijab lah atau baju muslim itu sekarang mereka pasti bikin. Coba deh lihat siapa desainer yang nggak bikin, semuanya bikin buat orang-orang yang hijab, ya kan? Berarti peluangnya apa? Besar sekali. Nah, tinggal kaliannya semangat untuk mencapai itu gitu loh. Jangan gampang umpama tuh. Dan cari peluang terus, cari informasi. Nah, sekali lagi kalau mau jadi model supermodel yang bagus, ikutlah kelasnya Fembri gitu. Langsung. Itu solusinya itu aja. Buruan komen ke YouTube kalau misalnya kalian pengen Kak Vin ada di kelas, komenin semua. Kak Vin ke kelas, komenin, subscribe juga YouTube channel. Karena kalau misalnya nanti suatu saat Kak Vin lagi di Jogja, aku pengen banget undang untuk sharing-sharing bersama teman-teman APMS ya. Cepatnya. Berarti itu secara nggak langsung pendapatmu bahwa industri hijab ini semakin lama semakin luas, dan aku pun melihat ketika aku sesimpel mungkin di supermarket kecil seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi atau apapun, setiap ada packaging. Bahkan ada salah satu murid privatku di Jakarta yang dia non hijab, dia foto untuk sebuah brand shampoo untuk edisi skincare pada waktu itu untuk edisi hijab. Yes, kan gila banget kan sekarang tuh bener-bener merambah banget, jadi nggak perlu takut. Bahkan banyak banget model-model yang nggak hijab itu sering banget dipakai untuk brand hijab. Iya, ya kan? Iya, dan brand-brand besar itu kayak ada si Sesa, ada yang kemarin juga si Sesa yang show tunggal kapan itu kan malah semuanya dihijabin, supermodel. Dihijabin. Apalagi banyak banget kan kayak show-show yang paketan gitu kan, show besar gitu kayak Mufest dan lain sebagainya, itu kan banyak banget sekarang, nggak kayak dulu. Udah Islam banyak banget Fashion Week. Bahkan Indonesia Fashion Week sejak beberapa tahun silam banyak banget lini desainer yang muslim. Itu gila banget kan. Dan kamu sempat jalan nggak itu untuk fashion show Indonesia Fashion Week? Yang ketika tren enggak ya. Tapi aku juga dengar juga ini informasi dari APPMI, sempat ngobrol juga kan kemarin aku main di kantornya bahwa akan ada Fashion Week dari APPMI juga khusus hijab. Jadi aku lihat juga peluangnya sebenarnya itu banyak, cuman teman-teman berhijab itu selalu merasa feel insecure. Apakah saya akan diterima sebagai model? Apakah saya bisa menjadi model? Dan hari ini dibuktikan oleh Kakak Vin Febrina bahwa ternyata tidak, bahwa kalian punya kesempatan yang sama, ya nggak sih? Sama banget. Mungkin jauh lebih besar daripada pencapaian aku. Iyalah, karena opportunity lebih besar lagi ya. Iyalah. Terus kalian masih panjang banget perjalanannya. Kalau aku kan dari 4 tahun belakangan ini aja. Kalian baru memulai, gila banget pasti, Masya Allah. Terus tips deh terakhir untuk teman-teman ketika dia ingin terjun di industri ini, apakah yang harus dilakukan oleh mereka selain yang tadi udah disampaikan? Ya, yang pertama kuat mentalnya. Kuat mental, terus fokus dengan tujuannya lagi, terus tanpa terdistract dengan hal-hal yang membuat kalian jadi putus semangat. Terus dibenahi lagi cara apapun ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus terutama lagi gue nggak berhenti ngomongin tentang sosial media, karena sekarang zamannya di sosial media. Klien cuma bisa ngelihat dari sosial media aja. Banyak banget casting yang cuma ngelihat dari sosial media kalian,
bisa kalian diterima atau enggaknya dari situ. Itu jadi dirubah, bisa dirubah dulu dari situ pelan-pelan. Nanti kalian juga berkembangnya ya dari masa ke masa, juga dari waktu ke waktu kalian bisa tahu, oh ternyata gue di sini bagusnya, ternyata gue di sini bagusnya gitu sih. Dan kayak secara tidak langsung, kalau dulu kan kita dikenalkan namanya buku hitam yang berisi foto-foto yang dicetak. Portfolio. Sekarang, portfolio aduh. book. Sekarang di Instagram. Sekarang Instagram tuh paling ya. Ada paling cuma bawa phone-card aja kan. Lebaran itu, ya kan, bawa phone-card yang kecil gitu, udah selesai. Kalau zaman dulu kita bawa buku, bawa gede banget. Bukan lagi, itu berat Iya, kan? banget kadang itu yang paling berat deh. Dan kita kayak harus punya effort untuk nge-print di percetakan yang printingnya bagus. Iya, tapi kayaknya gue rasa anak-anak zaman sekarang udah nggak bawa buku-buku kayak gitu. Nggak kenal Jadi sekarang. nggak kenal tuh kan. Jadi makanya benahin lagi deh social media. Beneran itu penting banget. Kita nggak pernah tahu klien apa yang bisa ngelihat kita. Betul, dan ada beberapa formulir casting itu kadang kayak ada dibubuhin sosial media, jumlah followers, jumlah, iya nggak sih? Itu benar. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue nggak salah satu orang yang nggak peduli sama followers sih. Sama aku juga enggak. Dan nih ya buat teman-teman, akhirnya ketemu, kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak terasa lu udah sejam kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai. Ini kayaknya paling lawak gue doang yang bintang tamu ya, ketawa-tawa. Enggak lah, kita terus berbagi informasi. Aduh. Kadang soalnya orang itu suka memandang orang hijabers atau model itu yang agak sedikit kurang melihat Pasti. keberadaannya. Jadi kayak bener. aku dengan mengundang Gavin ini supaya meningkatkan semangat mereka hijabers untuk meraih mimpi. Semangat. Aku menyemangati dan mendoakan kalian loh, adik-adik sekalian. Oke Kak, thank you so much udah mampir di RB Family di program Malam Monday. Sampai ketemu di lain waktu. Dan buat teman-teman yang ketinggalan informasinya kita ngobrol apa aja, jangan lupa 3 hari dari sekarang akan di-upload di YouTube channel RB Family Modeling School. Dan jangan lupa subscribe dan like. Kalian boleh nanya-nanya lagi di bawahnya, syukur-syukur dijawab oleh Kak Vin langsung. Dan Insya Allah. komen-komen kalau ayo kami diajak ke kelas coach gitu. Boleh. Ayo dong Kak Fembri diundang. Ayo dong. Pasti akan diundang. Oke Kak, aku ucapin sukses dalam segala bisnis yang ditekuni dan program untuk punya baby segera diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tunggu karena aku terakhir. Kamu kan datang ke nikahan. Iya, aku baru mau ngomong. Aku kan diundang di nikahan kamu, jadi aku next semuanya diundang pas baby kamu lahir. Amin. Atau pas baby shower. Amin, doain ya. Pokoknya sukses juga buat Fembri ya. Sama-sama, kita saling mendoakan, saling support. Dan Kavin, semoga sukses sampai ketemu secepatnya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you udah nonton kita di Alam Monday. See you next week. Bye.